ya, yakin. 1 rupiah saja, Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas. Gantung Anas di Monas. Gantung Anas di Monas. Pak SBY itu kan bilang kader Demokrat santun, cerdas, tapi untuk Anas tambahin pembohong. Ya, teman-temannya di DPR. Pemirsa, terungkap praktik mafia korupsi dari para politisi, simbiosis partner in crime antara politisi dan politik, pengusaha untuk menguras uang negara. Mindo Rosalina pun bernyanyi bahwa ia menyalurkan dana ke sejumlah anggota dewan yang mulia dan terhormat di Senayan. Maka kini terungkap di depan mata bahwa partai politik adalah sarang dari praktik korup demi ongkos politik yang memang tidak sedikit. Legenda Yunani mencatat tersebutlah seorang wanita bernama Pandora. Pandora memiliki sebuah kotak berisi biang kesengsaraan bagi umat manusia. Dari biang kejahatan, kesusahan, bala penyakit hingga bala bencana. Bila mana kotak terbuka, seluruh tatanan dunia runtuh. Ribuan abad kini kotak Pandora tak diketahui rimbanya, bahkan mungkin hanya legenda belaka. Zaman berganti, namun ada satu yang diketahui cukup pasti, mengiringi jatuh bangun kekuasaan dan peradaban. Suatu penyakit baik individu dan komunal yang di hari-hari ini disebut dengan korupsi yang bahkan mampu menjungkir balik politik harta dan kekuasaan di nyaris belahan manapun di dunia. Apakah pula salah satu sumber malapetaka dari kotak Pandora adalah korupsi? Alasan belum tentu benar, tapi yang pasti dampaknya adalah benar. Korupsi merusak dan melibat seluruh tatanan hukum dan kenegaraan. Dunia politika penuh intrik basa-basi. Bagi-bagi kekuasaan dan rizki, tak ubahnya dunia selebriti. Panggung gemerlap politika bisa juga tergoda harta dan tahta, ada gelak tawa dan tak jarang sandiwara. Komisi Pemberantasan Korupsi mengisyaratkan ada tersangka baru dalam kasus proyek pusat olahraga Hambalang. Minimal dalam 1 minggu ke depan, KPK akan mengungkap pengembangan kasus proyek pusat olahraga senilai lebih dari 2,5 triliun rupiah itu. Saya rasa tidak perlu saya jawab karena proses Hambalang masih dalam tahap penyelidikan. Insya Allah 1-2 minggu saya tidak mau menjawab karena kita masih mendalami. Tunggu saja tanggal mainnya dan ingat lagunya Krisdayanti. Tahu nggak tuh lagunya Krisdayanti? Hah? Masa nggak tahu? Ya itu dia, menghitung hari. Sepanjang sebulan terakhir, KPK intensif memeriksa kader Demokrat, termasuk staf dan supir pribadi Anas Urbaningrum. Dugaannya, penyidik KPK mulai mencium aliran dana proyek Hambalang ke pelaksanaan Kongres Pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat di Bandung 2010 silam. Jika benar, maka penyelidikan tersebut berawal dari celoteh mantan Bendahara Umum M. Nazarudin yang menyebut ada aliran dana dari pemenang tender proyek Hambalang untuk membiayai pemenangan Anas Urbaningrum. Pak SBY itu kan bilang kader Demokrat santun, cerdas, tapi untuk Anas tambahin pembohong. Apa bang? Bohongnya apa bang? Kan bohong, katanya nggak tahu soal sertifikat Hambalang, nggak tahu soal uang. Sementara soal uang dia yang ngatur semua. Soal sertifikat Hambalang dia yang arahkan semua. Ya itulah, kalau pemimpin kayak gitu gimana republik ini? Nggak tahu saya. Iya, itu saya nggak tahu proyek Hambalang. Tahu ya ketika ribut-ribut gitu. Sama sekali.
belakangan setelah ribut, saya cek, saya tanya kepada teman-teman yang menjadi relawan pendukung saya, apakah ada hal-hal yang dituduh-tuduhkan itu. Teman-teman saya mengatakan tidak ada. Anas pun tegas membantah tudingan Nazarudin usai diperiksa KPK akhir Juni lalu. Pemirsa, lantas bagaimana sebenarnya Pandora korupsi itu bekerja lalu mengeluarkan segala hal ihwal kebusukan dan kekotoran politik dan korupsi? Metro Highlights akan kembali. Ya, yakin. Rp1 saja Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas. Gantung Anas di Monas. Gantung Anas di Monas. Pak SBY itu kan bilang kader Demokrat santun, cerdas, tapi untuk Anas tambahin pembohong. Ya, teman-temannya di DPR. Pemirsa, terbukanya Pandora korupsi sudah terlalu banyak memakan korban ketika para politisi terbuka kedok korupsi mereka. Ketika kroni-kroni korupsi telah berakar kuat dan beranak pinak, bersimbiosis politik dan birokrasi. Tentu saja, bangsa ini tak akan rela hegemoni korupsi berkuasa mengambil alih sosioekonomi bertata negara. Legenda kotak Pandora berkisah, menyebar maut, mencabut nyawa. Maka Pandora korupsi sudah sejak lama melanda negeri ini. Taruhlah sebutan negara gagal adalah dari akumulasi ketidakberdayaan aparatur negeri memberantas korupsi, menegakkan hukum dan keadilan, pula merebakkan kekerasan di tingkat akar rumput dan masyarakat. Sejumlah rakyat melarat memilih bunuh diri sebagai pelepas beban derita dan kehidupan fana. Apa daya, anak-anak tak bersalah mereka ikut jadi korban. Marak bunuh diri menandai fenomena terjun bebasnya tingkat kemampuan masyarakat mengikuti denyut kehidupan berikut segala sosio-humaniora. Ketidakmampuan masyarakat marginal memenuhi kebutuhan dasar mereka di tengah ketidakmampuan negara meratakan porsi kue hasil pembangunan. Lebih memojokkan lagi, ketika hukum tak bisa berpihak kepada rakyat kecil dibanding para koruptor kelas kakap atau tersangka aparatur dan pejabat negara. Tak satupun elemen bangsa berikut birokrasinya lepas dan merdeka dari kooptasi kendali hegemoni korupsi. Koruptor strikes back, bahkan menjadi-jadi. KPK, garda terakhir anti korupsi, jadi bulan-bulanan gelombang serangan dari berbagai lini. Meski pula akhirnya mengendur, DPR dan seluruh fraksi pernah menyetujui merevisi Undang-Undang KPK yang mencoba mencabut kekuatan utama KPK. Lantas siapa bilang politik korupsi tak punya imbas pada budaya kekerasan bangsa? Inikah pertanda zaman turunnya azab atau teluh dari kotak Pandora korupsi yang sudah kadung terbuka? Pemirsa, Pandora korupsi sudah mengguncang kewibawaan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono berikut seluruh jajaran pembantunya. Bahkan partai politik yang ia dirikan, Partai Demokrat. Dera korupsi silih berganti mempertanyakan komitmen pemerintah memberantas korupsi sebagaimana janji SBY di masa kampanye pemilu lalu. Awan kelam korupsi kini merundung institusi negara, lembaga negara, bahkan aparatur hukum, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Terlepas dari debat panjang mitos kotak Pandora telah terbuka atau belum, namun yang pasti, korupsi sudah menggiring bangsa ini menuju kehancuran masif. Barangkali makna menghitung hari Pandora korupsi terselip di dasar tabiat mental bangsa.
Maukah bangsa ini diperbudak korupsi? Kalaupun dalam hitungan hari-hari ini akan ada aktor-aktor politisi korup yang terungkap dan ditangkap KPK, semoga Pandora korupsi hanya menyeret mereka yang benar-benar bersalah. Bukan sebaliknya menjerumuskan bangsa ini ke dalam jurang nista derita akibat korupsi. Satu kalimat sederhana, lebih baik berkalang tanah, jujur, bersih, dan terhormat daripada dihina, dinista, diperbudak sebagai kroni korupsi akibat memakan barang haram korupsi. Semoga bermanfaat. Sekian, dan sampai jumpa dalam episode berikutnya.